Ini merupakan bagian dari jawaban ujian akhir semester Modern Algebra. Untuk soal 1 dia membuktikan dia ring atau tidak. Soal 1A dia membuktikan ring atau tidak. Soal 1B dia membuktikan komputatif ring atau tidak. Soal 1C dia membuktikan dia unity bila ada. 1A untuk membuktikan ring dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama dia harus merupakan abelian group. Untuk membuktikan dia sebuah abelian group, pertama dia harus menjadi sebuah grup. Jadi additionnya harus abelian group di addition. Jadi pertama dia harus sebuah grup. Untuk memenuhi sebuah grup dia syaratnya harus closed seperti ini, closed. Kedua asosiatif. Ini untuk mencari asosiatifnya kita masukkan saja aditifnya, additionnya, hasilnya dia asosiatif. Lalu mencari elemen identitasnya seperti ini, dia harus ada elemen identitas dan dia memiliki elemen identitas sebesar 1. Lalu dia harus mempunyai inverse seperti ini, dia memiliki inverse 2 min x. Dia karena close asosiatif memiliki inverse dan elemen identitas, berarti dia sebuah grup. Untuk menjadi abelian group dia harus komutatif additionnya. Ini untuk mencari additionnya komutatif atau tidak, dan dia komutatif, maka dia sebuah abelian group. Lalu syarat kedua itu dia harus closed dan asosiatif untuk multiplication-nya. Multiplication-nya harus closed dan asosiatif. Pertama, ini membuktikan dia closed. Kedua, ini cara untuk asosiatif. Ini yang kita masukkan yang multiplication-nya. Setelah dimasukkan, dia hasilnya asosiatif. Untuk syarat yang ketiga, dia harus distributif. Untuk distributif, ini kita menggunakan cara seperti ini. Dan ini hasilnya dia tidak distributif. Karena hanya memenuhi 2 dari 3 syarat. Syarat ketiga distributif dia tidak memenuhi, maka dia bukan sebuah ring. Oke. Untuk B-nya dia komutatif atau tidak, komutatif ring atau tidak, kita mencari komutatif untuk yang addition-nya. Setelah kita masukkan dia harus komutatif untuk yang multiplication-nya. Setelah kita masukkan multiplication-nya, hasilnya dia komutatif. Untuk C-nya unity, karena dia tidak memenuhi maka dia tidak mempunyai unity. Dia tidak memenuhi sebuah ring, maka dia tidak punya unity. Untuk nomor 2, soalnya seperti ini, dia cari komutatif subring, lalu cari unity-nya jika ada. Pertama, kita ambil X, Y, Z dari bilangan real seperti ini, ambil A dan B dari bilangan real. Lalu kita ubah kita buat 2 matriks baru. Untuk A kita ambil W dan X, kita ubah A dan B nya. Yang untuk matriks B kita ubah Y dan Z nya. Kita ubah A dan B nya menjadi Y dan Z. Untuk membuktikan komutatif, pertama kita cari A kali B, hasilnya seperti ini. Lalu kita cari B kali A, hasilnya seperti ini. Karena dia sama persis, maka dia komutatif. Untuk P kita mencari unity-nya. Pertama, kita ambil dari bilangan real A itu 1 dan B itu 0. Itu menjadi E-nya. Setelah itu ini rumusnya. X kali E harus sama dengan E dan kali X, dan hasilnya itu harus X, balik lagi ke X. Setelah dikali, dia benar, hasilnya balik lagi ke X, maka dia bisa dibilang unity. Oke, untuk soal nomor 3, soalnya seperti ini. X dan 0, bilangan real
kita cari komutatif ringnya apakah punya unity dan apakah dia integral domain. Pertama kita ambil X dan Y, dia bilangan real juga. Untuk membuat dua matriks baru, pertama X00 dan kedua X nya diganti Y. Lalu kita hitung untuk mencari komutatif dengan cara seperti ini, A kali B ini dikali hasil seperti ini, dan yang kedua B kali A ini dikali hasilnya seperti ini, dan dia sama persis, maka dia komutatif. Untuk yang B kita cari unity-nya. Pertama misalnya kita ambil X itu angka 1 dari bilangan real. Setelah kita ubah jadi angka 1, maka kita dapat I nya. Nah setelah itu kita masukkan ke rumus seperti ini tadi. Dia harus X kali E sama dengan E dikali X, dan hasilnya harus X lagi. Setelah dikali dia hasilnya X lagi, maka kita bisa bilang E itu unity. Untuk yang C, kita mencari integral domain. Rumusnya seperti ini. A kali B dan B kali A dikali B itu harus sama dengan 0, 0. Lalu setelah kita masukkan, kita dapatnya XY 0, 0. Berarti XY itu 0, atau salah satu dari X atau Y itu 0. Maka kalau kita masukkan lagi antara A 000 atau B 000, maka S nya itu integral domain. Oke. Untuk nomor 4 soalnya seperti ini. Yang ini ya, tapi ada ralat sehingga soalnya ini fx sebesar ini dan gx sebesar ini. Untuk Z3 cari greatest common divisor-nya. Fx nya ini, gx nya ini, Z3. Pertama kita pakai yang seperti ini. Kita bagi dulu. Ini untuk dibagi ini. Berarti ini kali berapa, hasilnya ini, dengan sisa ini. Kita lakukan terus sampai di sebelah bagian yang ini min X. Dia harusnya ini 4 X min 4X plus 1, tapi karena dia Z3, maka dia jadi X plus 1. Setelah itu sampai 0, maka kita dapat GCD nya 1. Dia 1 di atas sebelum 0. Setelah itu kita masukkan, kita putar lagi. 1 itu sama dengan, kita ambil dari sini, sama dengan ini ditambah ini ditambah negatif dari ini dikali ini. Terus bawahnya juga ini sama dengan negatif dari ini dikali ini. Ini sama dengan ini ditambah negatif ini kali ini. Selanjutnya juga ini sama dengan
ini ditambah negatif ini kali ini. Terus hasilnya kita dapat seperti ini. Lalu dx nya dengan rumus ini kita masukkan dulu tadi 1, karena dx nya 1, jadi kita ambil yang ini 1 sama dengan itu, x plus 1 itu sama dengan ini, jadi kita masukkan, kita hitung ulang sampai hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan lagi x plus 2, hitung sampai seperti ini, lalu kita masukkan lagi, masukkan terus sampai akhirnya dapat ini 1 sama dengan min x kuadrat plus 1 kali ini gx, sampai hasil dapatnya gx dan fx nya. Balik lagi, lalu kita dapat dx nya dengan x, ini greatest common divisor nya dengan sx sebesar ini dan tx sebesar ini. Sekian untuk jawaban saya, terima kasih.